Yang saya bangga, saya mendapatkan foto pada waktu evakuasi Banti. Dear brothers and sisters, never waste any of your time. Give your life to be blessing to your surrounding. While there's still time and opportunity, let us serve the Lord with all of our heart. Living this life is a great opportunity. Living this life is only to serve the Lord of God. Do not squander the time that God has given us. Kalau kita di dalam hidup kita berjalan secara lurus dan bersih, pasti kita dikasih sesuatu. Karena bayangkan kita itu di Jakarta, kok bisa dapat proyek di Papua? Apa hubungannya antara Jakarta sampai Papua? Itu hanya jalan Tuhan. Bukannya klien kita yang pertama yang besar bukan ada di Kalimantan, bukan di Sumatera, bukan di Jawa, tapi di Papua. Dan kita dipercaya sampai sekarang. Oh Lord, use my life as your will, while I am strong to do everything you ask me. When I can't do anything and you call me back home, I'll be so glad my life's become a blessing. Sekarang, karena apa? Karena kita beruntung bisa menyatukan orang-orang yang sangat dedicated untuk berada di dalam air yang bersih. Makanya klien kita banyak yang begitu. Kalau CV-nya International SOS, itu rebutan. Yang ngomel itu Pak ini, karena mesti rekrut terus. Tapi di satu pihak, kalau kita pikirkan, nomor satu, memang perusahaan akan suffer atau menderita. Kenapa? Karena pada waktu karyawan kita pindah kemana, mau ke Prancis, mau ke Belanda, mau ke Jerman, mau ke Inggris, mau ke Jepang, mau ke Singapura, itu artinya terjadi kepincangan lagi. Karena apa? Karena waktu untuk desain itu 1 bulan. Waktu untuk ngerekrut, kalau bisa dapat 1 bulan, alhamdulillah. Belum udah dapat, masih harus dilatih lagi. Sementara yang mendapatkan uang headhunter itu adalah si agent yang di sana. Jadi mereka tidak datang ke kita, bilang coba deh orang kamu, gitu ya, kasih ke kita. Kita akan berikan kamu uang headhunter. Itu tidak pernah terjadi di SOS. Yang mendapatkan selalu pihak ketiga. Tetapi daripada kita stres, yang katanya Pak Pras itu, ya mungkin kegelapan, saya nggak pernah mau lihat hari itu gelap. Selalu terang. Lampu ada terang, lampu nggak, matahari nggak ada terang. Bagi kita terang terus. Sehingga di situ saya berpikir kenapa saya bisa tetap. Ya sudah, tapi yang penting meninggalkan air ini karena ada yang lebih baik. Karena ada yang lebih baik. Kalau tidak, saya coba selalu pertahankan. Coba lihat, baru satu contoh, dokter kita. Itu udah saya katakan, kamu kalau pindah ke sana, kalau saya sebut nama karena kalian semua tahu, kalau kamu pindah ke sana, betapa boringnya hidup kamu ngangkat telepon.
mau ketemu dokter siapa? Oh dokter ini. Ya udah tulis, terus dia telepon dokternya. Loh kok dokter nelpon dokter toh? Gitu. Nanti ya dapat komisi dari anunya. Ya, tetapi mungkin karena mendapatkan penawaran yang lebih baik pasti. Karena saya bilang penawaran yang lebih baik itu akan membahagiakan dan menyenangkan hati kita 3 bulan. Habis itu jadi biasa lagi. Pas saya tadi naik pesawat, saya ditelepon. Orangnya udah pindah. Saya ditelepon, ingin ketemu lagi, gitu. Nah, aku bilang ya aku masih di Semarang, tapi nanti kalau udah di Jakarta, nanti saya kasih tahu kita akan ketemu lagi. Satu lagi, lama, bagus orangnya, very very loyal dan segala macam. Diajak temennya ke oil and gas. Ngomong, saya bilang kamu, saya tahu kamu. Kalau kamu ke oil and gas, pasti kamu sebentar aja kamu nggak tahan. Loh kenapa dok? Karena kamu kalau di situ obatnya nggak ada, kamu suruh tantangan. Kesehatannya nggak benar, kamu suruh fit. Oh enggak loh dok, saya nggak bakal begitu. Ya udah pindah sana. Saya bilang oke, saya kasih waktu 1 tahun ya. Door is open. 7 bulan saya ditelepon. Sampai sekarang tuh masih di kita, kan? Nah, apa yang ingin saya katakan di sini? Betapa pada waktu saya mendengar adanya baru mulainya ada penembakan di Papua, saya lagi berada di Eropa, lagi senang-senang saya. Saya terpikir, waduh, ini gimana ya? Kalau sampai ada salah satu dari kita mendapat, ya memang umur kita nggak tahu. Apakah kita berada di sana atau mungkin saya berada di Eropa? Kalau Tuhan mengatakan aku lagi rindu sama kau dan rindu banget sini ikut-ikut kayak gitu kan, dimanapun akan terjadi. Tetapi teman-teman saya di sana membaca bahwa di Freeport terjadi ketidaktenangan tersebut. Yang saya bangga, saya mendapatkan foto pada waktu evakuasi Banti sudah sampai ke rumah sakit. Yang ngirim ya kalau nggak yang ini nih ya, itu dimana lagi ngumpul dan semua berfoto senyum. Saya kasih lihat nih, itu yang saya katakan kami sangat bangga bahwa kita percaya bahwa oke, walaupun di situ terjadi kegawatan, ternyata kita semua percaya bahwa kalau kita tidak hidup kita nggak macem-macem, kita akan mendapat perlindungan yang baik. Dan sampai sekarang ya kita bersyukur bahwa saya bisa menceritakan ke orang-orang yang saya kenal di sana dengan bangga. Mereka langsung bilang, itu gimana sih cara bikinnya kayak gitu? Gitu. Ya, itu hanya karena kita ini memang bersedia untuk berada di air yang betul. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan di mana SPSI, coba lo, yang lain. Satu-satunya yang belum pernah sekali pengen mogok, tapi nggak jadi, ya. Tapi sejak itu tidak pernah. Ingat itu. Udah mau ngumpet jadi tapi tidak jadi. Kenapa? Karena yang di atas itu berbicara. Saya nggak bisa membayangkan, saya tidak bisa mengerti apa yang dijamah kok gak jadi gitu. Nah, ini adalah setelah kita 24 tahun melayani Freeport. Satu saya jamin, teman bukan tambah banyak, tapi musuh akan bertambah banyak. Karena kita tetap mencoba untuk menjalankan peraturan. Nah, peraturan
itu hanya disenangi untuk orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri. Karena peraturan itu mengatur orang banyak. Sehingga yang tidak senang dengan peraturan itu pasti karena dia ingin mempunyai satu kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah, pada hari ini kita nih berkumpul lagi setelah, untung juga ya pemerintah bikinnya tiap 2 tahun ya. Kalau dia bikin tiap 5 tahun, waduh, ini hari ketemu, besok udah ubanan. Jadi untung juga, jadi dipaksa untuk bertemu. Dan itu sangat menurut saya itu satu kebijaksanaan yang sangat positif. Tentunya kita akan mencoba untuk, namanya juga katanya tadi urun rembuk. Urun rembuk itu adalah musyawarah. Aku dengerin pendapatmu, udah senang, udah aku dengerin kan, udah kan, tanda tangan, ini udah siap, gitu. Nggak gitu. Jadi kalian sebagai wakil daripada rekan-rekan yang ada di site itu, jangan segan-segan, malu-malu, oh ini manajemen, enggak, kita sama. Kepentingan kita sama. Perusahaan harus berjalan dengan baik. Perusahaan bisa berjalan dengan baik kalau karyawannya juga mendapatkan hal-hal yang baik. Tentu yang baik itu relatif, ya. Satu prinsip kita harus tahu. Gaji tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan, tapi dia bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Nah, kalau kita di dalam hidup kita bisa memanage monetary artinya finance, maka hidup itu akan mudah. While there's still time and opportunity, let us serve the Lord with all of our heart. Living this life is a great opportunity. Living this life is only to serve the Lord of God. Do not squander the time that God has given us. Lord, make this life a blessing to many. Living this life is a great opportunity. Living this life is only to serve the Lord our God. Do not squander the time that God has given us. Lord, make this life a blessing to many. Oh Lord, use my life as your will, while I am strong to do everything you ask me. When I can't do anything and you call me back home, I'll be so glad my life's become a blessing. When the time has come and you call me back home, I'll be so glad